adalah keturunan Nabi SAW tadi saya bilang keluar dari Madinah, kemudian Allah memperbaiki dia dalam sehari semalam. Kata sebagian ulama hadis, Allah berikan petunjuk sehingga dia menjadi baik langsung, gitu kan? Tadinya dia faham agama tapi belum diaplikasikan, sekarang dia langsung Allah SWT ubah menjadi orang yang saleh dalam sehari semalam. Lalu kemudian dia jalan. Ada banyak riwayat yang menyebutkan ciri-cirinya. Di telapak tangannya ada seperti bekas ya, tanda lahir. Ya, yang jelas yang paling mendasar mirip dengan Nabi SAW, alisnya seperti busur panah, kulitnya putih, orangnya tinggi, besar, kekar, gitu kan. Dan tadi turunan Nabi SAW namanya Muhammad bin Abdullah. Maka dia pun akhirnya didatangi oleh orang-orang yang pada saat itu sudah tahu tentang keluarnya Dajjal, sudah informasi menyebar. Maka mereka juga sudah tahu ada orang yang akan membentuk pasukan dari Madinah namanya Muhammad bin Abdullah. Lalu mereka carilah keturunan Nabi SAW itu, lalu ditemukan. Lalu mereka mengatakan, engkau lah yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW. Maka keluarlah memimpin kami untuk memerangi Dajjal. Dia pun awalnya menolak sampai dia pergi ke Mekah, kata Nabi SAW, lalu diikuti oleh 300 orang masyarakat membaiatnya. Lalu terbentuklah pasukan muslimin yang tidak tahu Allahu alam berapa jumlahnya pada saat itu. Lalu mereka menuju ke Palestina, melewati negeri Palestina, melewati negeri Syria, dan akhirnya mampir di Masjid Darul Baidha tadi, menara putih yang tujuannya untuk mengerjakan sholat asar. Dan pada saat itu terjadilah tanda-tanda kiamat besar ketiga. Isa alaihissalam akan turun. Kata Nabi SAW, Isa alaihissalam akan turun, rambutnya basah, meneteskan air, dan memegang dua sayapnya malaikat. Sebagian ulama hadis mengatakan pada saat itu kaum mukminin akan melihat malaikat yang membawa Isa alaihissalam. Kemudian dia turun dan dia masuk. Kemudian kata Nabi SAW, Mahdi adalah satu-satunya orang, ya, salah satu orang yang Nabi sholat jadi makmum di belakangnya. Karena waktu turun Nabi Isa, orang sudah tahu semua ini akan turun, lagi berkumpul gini mau sholat, pas mau iqamah sholat Isa alaihissalam turun. Dan orang-orang sudah mengatakan Isa sudah datang. Jadi informasi pasti, bukan lagi yang diragukan, bukan masih nebak ini Isa atau bukan, mereka sudah tahu. Turunnya kelihatan dan mereka masuklah. Lalu kemudian Mahdi mengatakan silakan memimpin, hai Nabiullah. Kata Nabi Allah, imam dari diri kalian, dari kalian sendiri, dari kaum muslimin. Maka akhirnya dia pun menjadi imam. Kemudian terbentuklah pasukan tersebut, tiba di Babulut. Saya tutup dengan kisah Babulut ini. Pada saat tiba di Babulut, ya, tiba di Palestina, maka Dajjal tidak tahu yang datang ini siapa. Disebarkan berita oleh pengikutnya mengatakan, hai Dajjal, sudah datang pasukan yang ingin memerangi kita. Lalu Dajjal mengatakan, siapa yang berani mengalahkan saya? Siapa yang bisa? Bukakan pintu gerbang, kita tantang. Dia nggak tahu kalau Isa alaihissalam yang datang. Kemudian pada saat dibukakan, Dajjal dengan sombongnya, dia tahu dia tidak mati, gitu kan? Punya kekuatan super yang luar biasa. Begitu dibuka pintu gerbang, dia sengaja nunggu di pintu gerbang untuk menunjukkan, mendemonstrasikan kemampuannya di depan para pengikutnya. Ternyata waktu dibuka pintu gerbang, Isa alaihissalam di depan pasukan muslimin. Dan akhirnya begitu melihat Isa, dia coba melarikan diri dan badannya meleleh seperti melelehnya lilin, gitu kan? Jalan terus meleleh sampai akhirnya Isa alaihissalam mengejarnya sambil mengatakan, wahai musuh Allah, sudah saatnya kau mati. Diletakkan di tanah, ditekan oleh Isa alaihissalam, lalu kemudian ditombak di antara dua matanya dengan tombak emas yang hanya membuat Dajjal mati. Pada saat itu pun Yahudi mengetahui masalah itu sehingga mereka menyebar. Ya, mereka menyebar dan Isa alaihissalam sudah tahu instruksi dari Allah untuk membunuh semua pengikut Dajjal. Maka semua pun pengikut Dajjal dari Yahudi ini menyebar di bawah pohon, di atas batu, dan semuanya akan berbicara mengatakan, hai muslim, ini Yahudi, bunuhlah dia. Maka semuanya pun dibunuh oleh kaum muslimin kecuali satu pohon garkat. Pohon garkat ini pohon yang punya duri dan buahnya pahit. Dulu di kuburan Baqi cukup banyak, ya. Sekarang subhanallah di Israel paling banyak ditanam pohon garkat karena mereka tahu bahwasanya itu tidak akan berbicara untuk menunjukkan siapa mereka. Jadi kebodohan orang Yahudi tahu kebenaran ini tapi mereka tidak beriman. Makanya wajar Ibnu Abbas berkata dalam nama ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang durmuka adalah Dajjal, adalah orang-orang Yahudi karena kebodohannya. Maka pada saat itu pun dibunuhlah semuanya. Dan termasuk kata ulama hadis sebenarnya yang sembunyi di sekitar pohon garkat. Garkat ini tidak bicara, hai muslim, ini Yahudi. Tapi orang Islam pada saat itu kata ulama hadis mengetahui kalau ini pohon garkat. Mengetahui kalau ini pohon garkat. Jadi memang sudah punya gambaran. Sehingga walaupun sembunyi di pohon garkat tetap akan dibunuh oleh kaum muslimin. Karena orang-orang Yahudi tidak mengikrarkan syahadat. Mereka walaupun sudah tahu kebenaran, mereka memang tidak mau syahadat. Makanya Nabi SAW mengatakan, jangankan Isa AS, Nabi Muhammad SAW saja di zamannya, kata beliau kalau ada 12 orang dari Yahudi yang mengucapkan syahadat,
beriman pada saya, maka seluruh Yahudi akan beriman. Saking sulitnya, 12 orang saya sudah cukup. Tapi pada saat itu pun sama, walaupun dibunuh mereka tidak mau beriman kepada Allah SWT. Ini juga terjadi pada saat terjadi pembunuhan suku Quraidah. Jadi pada saat itu Nabi SAW mengepung mereka, diberikan kesempatan untuk taubat. Mereka tidak mau, akhirnya mereka menganggap kalau dibunuh oleh Nabi SAW, dibunuh oleh kaum muslimin, mereka akan menuju ke surga, gitu kan. Jadi mereka pasrah dengan dibunuh, mereka anggap itu akan menuju ke surga, dan ini kebodohan, ya, ini kebodohan. Maka pada saat itu selesailah urusan orang-orang Yahudi ini, dan Isa alaihissalam akan memimpin di muka bumi selama, ada riwayat mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Membuat keadilan, dan Isa akan membunuh semua babi, menghancurkan semua salib, dan tidak ada rumah satupun kata Nabi SAW di muka bumi kecuali akan masuk ke dalam Islam, baik dalam keadaan mulia ataupun menolak, terhina. Jadi sudah tidak ada, seluruh muka bumi ini akan jadi Islam pada saat itu. Jadi sampai sini insya Allah bahasan kita akan lanjutkan nanti, pertemuan akan datang, dan silakan kalau ada pertanyaan ditulis di kertas, setelah sholat kita akan bahas. Dan kita akan mulai Ya'juj Ma'juj dan sisa-sisa lainnya nanti kita akan bahas pada pertemuan akan datang. Mungkin begitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Setelah saya pertimbangkan, kayaknya saya harus selesaikan tanda-tanda hari kiamat itu, karena masih ada bahasan beberapa hal yang berhubungan dengan masalah mahsyar, kemudian surga dan neraka. Maka kita lanjutkan setelah tadi Dajjal terbunuh dan pengikut-pengikutnya juga mati. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam menyebarkan keadilan di muka bumi, dan keluarlah pada saat itu Ya'juj Ma'juj, yang disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih. Kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada Isa, wahai Isa, aku akan keluarkan hamba-hambaku yang kau tidak akan mampu untuk melawannya. Maka keluarlah Ya'juj Ma'juj dari 2 gunung yang sedang dihimpit. Ada satu peneliti dari Mesir yang Allahu alam, saya melihat buku beliau sangat bagus sebenarnya, sistematis, dan beliau tinjau lokasi sendiri. Dan di situ ada beberapa bukti-bukti secara histori dan juga dihubungkan dengan dalil-dalil. Karena pernah ada sahabat yang menemukan tembok Ya'juj Ma'juj ini, ya. Maka dia pun melapor kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW membenarkan itu, membenarkan. Artinya tembok ini bukan sesuatu yang tersembunyi, kelihatan. Maka peneliti muslim dari Mesir ini mengatakan, dan saya punya bukunya, sudah ada terjemahan bahasa Indonesia, judulnya Ya'juj Ma'juj memang. Dia memastikan tembok itu sebenarnya adalah tembok Cina, yang berada di Cina sekarang, dan memang menyambung antara 2 gunung yang besar. Kata Nabi SAW, kecelakaanlah bagi suku Arab, karena sudah terbuka dari lubang Ya'juj Ma'juj seperti ini. Ketemukan antara jari tengah beliau dengan ibu jari, artinya mereka sudah bisa melihat. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya Ya'juj Ma'juj setiap hari menggali gunung itu, berusaha untuk keluar. Tapi mereka pada saat tiba malam hari karena kecapean mereka istirahat, Allah Subhanahu wa taala tutup kembali gunung itu, sehingga besok mereka memulai lagi dari awal, sampai nanti di saat waktunya mereka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai saatnya nanti mereka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang cerita tentang mereka ini akan keluar disampaikan dalam banyak riwayat, ya. Kemudian setelah itu mereka akan keluar dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, dan Isa alaihissalam menyelamatkan dirinya bersama orang-orang beriman di atas gunung. Dan ada beberapa riwayat menyebutkan di Gunung Tur, ya. Gunung Tur ini ada di Palestina kalau tidak salah, dan ada surah At-Tur menjelaskan masalah itu. Ya, yang jelas Isa alaihissalam di atas gunung, dan akhirnya Ya'juj Ma'juj mulai membuat kerusakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang mereka panjang lebar dalam banyak ayat Al-Qur'an. Ya. Baik. Yang jelas diceritakan dalam Al-Quran tentang cerita mereka Ya'juj Ma'juj ini, dan mereka akan keluar tepatnya di surah Al-Anbiya ayat 96 sampai 97.
Dan yang pegang buku ada di halaman 82 itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj hum min kulli hadabin yansilun waqtarabal wa'dul haqqu fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, maksudnya hari kebangkitan, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, sungguhnya kami dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami orang-orang yang zalim. Kata para ulama tafsir, maksudnya adalah orang-orang kafir pun bingung, dari mana nih manusia-manusia, kenapa kok membunuh semuanya? Walaupun mengatakan kami mau jadi pengikut kalian, tetap dibunuh, tidak diterima. Dan Nabi SAW menyebutkan ciri-ciri mereka. Mereka memiliki rambut yang keriting, yang mata mereka, bola kelopak mata mereka besar dan mata mereka kecil. Kemudian mereka memiliki kulit yang mendekati kekuning-kuningan. Kekuning-kuningan. Ini riwayat yang menjelaskan tentang postur tubuh, dan mereka tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, seperti manusia biasa. Cuma mereka sangat beringas. Dan mereka pada saat menemui siapapun mereka membunuhnya, termasuk dalam riwayat dikatakan mereka akan memakan ular, kalajengking, semuanya akan dimakan. Dan mereka membunuh semua yang ditemui, termasuk pada saat mereka sudah membunuh orang-orang yang ditemui, hewan-hewan, semuanya dibunuh, diberantas di muka bumi ini. Maka mereka pun akhirnya mengangkat anak-anak panah mereka mengarah ke langit. Lalu dengan fitnah, Allah SWT berikan fitnah, jatuhlah anak-anak panah tersebut dengan berlumuran darah. Maka mereka mengatakan dalam riwayat Bukhari, qatalna man fil ardi wa qatalna man fis sama. Kami telah membunuh semua yang di bumi dan telah membunuh semua yang di langit. Maka mereka betul-betul membuat kerusakan di muka bumi. Maka Isa alaihissalam pada saat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghukum atau mematikan mereka, maka diijabahlah doa Nabi Isa alaihissalam. Tapi di sini Allahu alam tidak disebutkan berapa lama. Tapi ini kalau dilihat dari mereka menguasai dunia, mereka memenuhi seluruh muka bumi ini dengan penuh, ya, sampai waktu mereka mati nanti seluruh muka bumi ini kata Nabi SAW dipenuhi oleh jasad mereka. Berarti penuh, luar biasa, jumlahnya banyak. Ini tidak akan memakan waktu 1 tahun 2 tahun ini. Gitu. Ini akan bisa belasan mungkin puluhan tahun, Allahu alam. Gitu. Sampai akhirnya mereka sudah tidak ada yang bisa menampung lagi. Maka Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mematikan mereka, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan memberikan kepada mereka hama. Sebagian riwayat menjelaskan seperti serangga kecil yang keluar dari leher mereka, yang akhirnya membuat mereka mati semua serentak dengan satu kali mati. Semuanya tiba-tiba jatuh dan mati, dan jenazah mereka memenuhi muka bumi ini. Lalu Isa alaihissalam mengutus 4 orang dari pasukan terbaiknya Isa alaihissalam untuk turun dari gunung untuk memeriksa. Dan kata Nabi SAW, mereka lah penunggang-penunggang kuda terbaik pada saat itu. Dan kalau kalian ingin, saya akan menceritakan kepada kalian tentang warna kudanya, tentang warna baju mereka. Karena Nabi SAW diperlihatkan tentang 4 orang itu. Kemudian mereka pun keliling dan mereka menemukan ternyata Ya'juj Ma'juj semua sudah mati, dan mereka melapor kepada Isa alaihissalam. Maka Isa pun berdoa kepada Allah agar dihilangkan jenazah itu, dihilangkan mereka. Lalu datanglah burung-burung dari arah barat yang memiliki leher-leher yang panjang seperti unta, lalu mencengkeram mereka, lalu membawa mereka ke arah lautan. Setelah itu Allah Azza wa Jalla menurunkan hujan yang lebat sehingga membersihkan muka bumi ini jadi bersih. Baik, setelah itu ada riwayat yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar di sini, sebuah riwayat yang cukup panjang. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2940. Dan ini saya akan bacakan sebentar lagi. Yang bunyinya kata Nabi SAW, "Yakhrujud dajjalu fi ummati fayamkuthu arba'in. Fayab'athu Allah Isa ibn Maryam ka'annahu Urwah ibn Mas'ud fayatlubuhu fayuhlikah. ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض من في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا
ويتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون فيقولون فماذا تأمرنا فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله قال فيسعق ويسعق الناس ثم ينزل الله مطر كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون sebagaimana ayat jelaskan itu ثم يقال أخرجوا بعث النار فيقال من كم فيقال من كل 1999 فذلك يوم يجعل الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق. Artinya Dajjal akan keluar di tengah-tengah umatku dan ia akan tinggal selama 40. Ini tadi sudah saya jelaskan, sekitar ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, tapi riwayat lain menjelaskan 40 hari, tapi hari pertamanya setahun, hari keduanya sebulan, hari ketiganya sepekan dan sisa harinya seperti hari-hari kalian. Lalu Allah membangkitkan Isa putra Maryam, ia mirip sekali dengan Urwa bin Mas'ud, ada sahabat Nabi. Maka Isa mencari Dajjal dan kemudian membunuhnya. Setelah itu manusia tinggal selama 7 tahun tanpa ada permusuhan di antara mereka. Kemudian Allah meniupkan angin dingin dari arah negeri Syam. Nah ini saya ingin jelaskan. Jadi pada saat terjadi Isa alaihissalam sudah membunuh Dajjal dan terjadi keadilan di muka bumi, kata ulama hadis, makna hadis ini adalah setelah itu Isa alaihissalam berjalan. Ada riwayat menjelaskan Isa menyebarkan berhukum selama 40 tahun. Lalu Isa alaihissalam menjadi hakim sampai Isa alaihissalam meninggal dunia. Pada saat Isa alaihissalam meninggal dunia, maka terjadilah tanda-tanda kiamat yang lain, yang tadi, gitu kan, yang sudah saya sebutkan urutannya. Setelah Isa alaihissalam meninggal, Ma'juj juga sudah mati, maka mulailah keluar dabbah, manusia sudah mulai lalai kembali. Kemudian keluarlah hewan melata mengingatkan, kemudian keluar kabut seluruh muka bumi, kemudian terjadi longsor, gitu kan. Kemudian keluar api dari wilayah Aden, lalu kemudian terbitlah matahari dari barat itu. Namun ada satu dari hadis ini disebutkan, pada saat terbit matahari dari barat, di sini ada kejadian lain yang ulama sebagian masukkan ke tanda-tanda hari kiamat, sebagiannya mengatakan ini bukan, cuman pelengkap. Tapi anggap kita masukkan tanda-tanda hari kiamat sehingga ini yang nomor 12. Setelah matahari terbit dari barat, yang kata Nabi SAW, pada saat itu tidak akan lagi berguna jiwa yang meminta taubat. Dalam riwayat Bukhari dikatakan taubat akan diterima oleh Allah selama matahari belum terbit dari barat. Kata Nabi SAW dalam hadis yang saya bacakan riwayat Muslim, setelah itu manusia tinggal selama 7 tahun tanpa ada permusuhan di antara mereka. Yang dimaksud di sini adalah mereka setelah kejadian-kejadian besar, Isa alaihissalam mati, setelah 40 tahun buat keadilan, setelah Isa alaihissalam mati ada 7 tahun setelah itu lagi tambahan, jadi 47 tahun. Tapi setelah Isa meninggal 7 tahun tidak ada permusuhan di antara manusia. Kemudian Allah meniupkan angin dingin dari arah negeri Syam. Nah ini arah angin dingin, ini adalah terjadi setelah terbitnya matahari dari barat. Maka tidak seorang pun di muka bumi ini yang di dalam hatinya masih ada kebaikan atau iman, melainkan pasti angin itu merenggut nyawanya. Hingga sekiranya ada seseorang di antara kalian yang bersembunyi di rongga gunung sekalipun, niscaya angin itu akan masuk dan merenggut nyawanya. Maka yang tersisa adalah manusia-manusia jahat yang tangkas bagaikan tangkasnya burung dan binatang buas. Mereka tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Jadi setelah terjadi semua tanda-tanda kiamat besar itu, gitu kan, maka orang-orang beriman dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara ditiupkan angin dingin dari arah negeri Syam. Seluruh muka bumi orang beriman habis, gitu kan. Pada saat orang beriman ini habis dan sudah ada orang-orang yang tadi saya bilang mulai membangkang setelah Nabi Isa alaihissalam meninggal, itu kan, dan dabbah hewan melata yang keluar itu membawa cap. Dalam hadis Bukhari dicaplah orang-orang yang beriman dan orang kafir. Berarti sudah ada orang-orang yang kafir pada saat itu. Maka matilah semua orang-orang yang beriman. Tertinggallah orang-orang yang seperti tangkasnya tadi binatang burung dan binatang-binatang buas. Mereka tidak mengenal kebaikan, apa yang Allah perintahkan, dan juga tidak mengingkari kemungkaran. Lalu syaitan datang kepada mereka berbentuk manusia seraya berkata, apakah kalian mau memenuhi ajaranku?
ajakanku, mereka berkata, apa yang kamu perintahkan kepada kami? Lalu syaitan menyuruh mereka menyembah berhala. Di sini sebagian ulama hadis mengatakan syaitan memperindah dengan istilah seni dan seterusnya, kemudian patung-patung itu mulai menghiasi seluruh muka bumi ini. Jadi mereka sembah. Lalu syaitan menyuruh mereka menyembah berhala, padahal harta kekayaan mereka melimpah ruah pada saat itu, dan kehidupan mereka semuanya sejahtera. Mereka sebenarnya penuh.